harus Keinginan kotak menentukan, merdeka, menunjukkan data kotak dulu baru merdeka. bernarasi. Itu pun salah kau Pak Ustadz. Kotak merdeka. Iya, otak-otak. Sebelum kau bernarasi, kamu harus ya menunjukkan data dulu. Datanya dari mana narasi kamu? Tadi saya mengatakan ya bahwasanya orang yang mengaku mengikuti Yesus dia harus hidup sama seperti Kristus. Di situ tidak dibagi-bagi mengikuti dengan gaya roh. Akan tetapi diterangkan di situ dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, kata Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus. Nah, kalau Nah, Anda kalau untuk mengatakan menjawab ini, Pak mengikutinya hanya Ustadz, dari segi rohania, silakan Anda paparkan datanya di mana, silakan. Pak Ustadz, kalau untuk menjawab ini, nah orang Tritunggal dan Onenes, jago ini menjawab ini. Ayo naik, teman-teman hotel yang Onenes, yang Tritung, kalian bisa menjawab ini. Pasti jawaban kita sama. Ayo naik, Ayo, naik, ayo, jangan ayo, malu-malu. silakan Anda bantah narasi saya. Anda bantah narasi saya. Silakan bantah dengan referensi, bukan dengan congor, bukan dengan narasi liar, tapi dengan referensi yang bisa divalidasi, ya, supaya Anda tidak menyembah hawa nafsu. Silakan. Bukan cuman itu yang bisa saya beberkan di sini. Banyak sekali yang bisa saya bongkar di sini. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa membantahnya dengan eksplisit, dengan data yang bisa masuk. Kecuali dengan mutar-mutar ya dijawab. Seperti Mikana, Mikonek, mereka jawab tapi asal bunyi. Nggak nyambung. Ayo kalian bantah. Kalau tidak bisa dibantah, berarti narasi-narasi yang disampaikan Guru Nazuma itu betul, bahwasanya Kristen hanya menyembah hawa nafsu. Jadi Al-Quran itu benar, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ya hawa nafsunya sebagai Tuhan selain Allah. Iya baru bangun kayaknya Kang Dito. Ayo Kang Dito silakan. Bukan, aku lagi jalan di perjalanan. Otak merdeka itu mau lawan Oten. Kasih aja naikin Oten lagi satu. Dari tadi dia pengen lawan Oten. Dia nggak ngerti Bible. Paulus itu menganggap, dia menerangkan hukum Taurat itu seperti kotoran, tai, kotoran, tinja. Itu di Filipi 3 nomor 8. Tuh loh, memang nggak tahu baca Bible, ini otak merdeka. Itu mau lawan Kristen yang lain, dipermalukan kau nanti. Jadi Paulus mengatakan Abang hukum pamit Taurat, dulu ya, kawan-kawan. hukum Nanti Taurat. biar naik hotel lain nih, biar seru. Ayo kau pahami dulu, dengerin. Gurunda bernarasi, wah ini kabur. Nyimak di sini, ambil poin-poin kami kalau mau lawan Oten, mumpung kau belum mualaf. Sama lah kayak KTP, hajar semua Oten kan. Baru aku yakin ini, Bang Dito, Gurunda, saya asli mau masuk Islam kayak gitu. Baru lawan Oten untuk melihat kebenaran itu. Hukum Taurat dibuat jadi kotoran sama Paulus, nggak ngerti dia. Kalau masih Oten, maling teriak maling. Iya. Dari tadi udah saya hajar, dia nggak mau ngomong, maunya lawan Oten gitu kan. Tapi Masya Allah ya, tadi saya menyimak dari tadi, bukan diam ketiduran. Tidak, Masya Allah. Gurunda mudah-mudahan sehat selalu, ya, terus berdakwah bersama kami, ya. Ini luar biasa ilmu-ilmu baru yang dapat kita kemudian serap. Ya kalau dikatakan saya, Bang sama Ustadz Felix, narasinya sama, sebenarnya gurunya adalah Bang Zuma, guru kita. Gurunda inilah guru kita. Jadi semua narasinya kami copy paste, kami serapi dan kami telaah dengan baik, dan alhamdulillah dijadikan rujukan saya atau Ustadz Felix. Ternyata Masya Allah Gurunda tadi menjabarkan tidak ada yang berbeda dengan yang kita, karena semuanya bersumber dari Gurunda. Ini teman-teman Iwan Filah ya. Jadi kami Apologetik Islam Indonesia selalu ya mensiarkan yang seperti sepemahaman apa yang kami serap dan apa yang kami pelajari. Tidak membuat suatu berarah-arah kemana-mana. Disinilah nikmatnya diskusi lintas agama, satu komando, satu barisan. Begitu, Bang Andi? Nenekmu King Kong.
Allahu Akbar. Jadi kalau orang-orang Kristen sekarang udah punya panggilan baru, nenekmu King Kong ya, hati-hatilah. Ternyata ada dalilnya 2 Samuel tadi ya. Aduh, neneknya King Kong. Nenek moyangmu King Kong. Ya udah, saya lanjut perjalanan, nanti masuk lagi. Ustaz balik, lanjut. Bunda Rahma, kalau ada yang naik di atas silakan dijambak. Iya Bang Ahidio. Aku sholat dulu, sholat asar. Ustaz Fali. Ini ada ini, DOG. Selamat siang menjelang sore. Langsung sama Ustaz Fali ya. Lanjut aja Kang Dito, aku lagi beraktivitas juga ini. Ya, ke host lah biar diajar sama hostnya. Oke, Bang Theo, Bang To. Gimana kabar Bang To? Bang To. Selamatkan sore Bang To, ayo ngomong. Aan, selamat sore Aan. Waduh, ada kambing naik. Bang To, selamat sore. Nggak ada orang nih. Silakan teman-teman Kristen naik. Iya, Yayangku, selamat sore Yayangku. Aduh. Samil, selamat sore. Selamat sore, Samil. Waduh. Ini ada tapping edis di bawah. Ngapain kau sebut-sebut orang tidak waras di sini? Siapa lagi yang mau disembuhkan dari penyakitnya? Ayo, silakan. Atau ada yang mau bersyahadat, silakan naik. Mumpung ada Gurunda Zuma di atas. Silakan Edis. Edis siapa ya? Kalau ada yang gaung-gaungkan Edis di bawah, saya sudah bikin sayembara. Yuk, hadapkan aku dengan Edis 1 lawan 1, head to head. Kita buktikan Islam atau Kristen agama benar. Diskusi sama Edis itu sama halnya merendahkan diri kita sebenarnya. Oh iya. Itu satu. Tapi karena ingin memuaskan penonton dan ingin menghibur penonton, ya nggak apa-apa lah sekali-sekali menguji kan gitu, supaya mereka tahu kan, banyak juga belum tahu. Betul. Oh ternyata kemampuannya si Edis itu seperti ini. Tapi Lihat saya aja. juga heran Bang Andi. Ya. Bang Andi, saya juga heran. Orang lain masih dilawan sama Edis, saya malah bikin sayembara, nggak pernah dijawab sama si Edis itu. Gimana itu? Ya orang kayak seperti itu sebenarnya dijadikan aja sebagai apa ya, hiburan, supaya orang-orang tahu bahwa Anda itu sangat keliru kalau menganggap Edis itu waras. Kalian itu terperdaya oleh kelicikan dia, akhirnya merasa simpati, memberikan dia uang makan. Edis itu pengangguran total, ilmunya pasti nggak ada. Mengaku pakar Al-Quran nggak bisa baca. Ditanya tentang Bible nggak ngerti. Ya ilmunya cuman mempelesetkan gitu. Anehnya lagi kok percaya gitu. Nah kalau dia bener tuh anak, nih sekali lagi saya ulangnya, kalau dia bener tuh anak, ngapain dia kabur ke luar negeri? Orang yang kabur ke luar negeri artinya dia takut. Orang yang takut itu mengakui dirinya salah. Secara psikologis ya, orang ini sudah parno sebenarnya tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau dia hidup normal di Indonesia, dia akan melarat.
dia akan melarang. Pertama, mukanya jauh, kayak knalpot bocor. Kedua, udah pala kayak gitu, ini udah fisik ya. Mohon maaf, orang kayak gini memang harus dihinakan sih. Kedua, nggak punya skill, mau kerja apa? Ya paling dikasih kompresor, itu pun juga nanti belum tentu bisa menghasilkan duit. Kalau stay di Indonesia, karena selama ini kan kita udah test drive sama dia, mulai dari grup WA sampai grup Zoom, nggak ada ilmunya. Sering dihabisin sama saya sendiri, sering. Apalagi Bang Juma, Bang Nandar, semuanya sudah gitu loh. Nggak ada. Kalau di Indonesia itu lemes. Kenapa? Dia hanya taring dengan hujatannya. Taringnya nongol, keberaniannya nongol karena hujatannya. Karena sudah berada di luar negeri. Waktu dalam negeri nggak bisa apa-apa. Itu ya teman-teman. Jadi alangkah naibnya kalau kalian tuh mendukung dia. Anda yang korban sebenarnya. Anda lah yang berhasil terperdaya, ya, korban mengikuti orang-orang yang tidak ada apa-apanya ini. Dia itu buron. Coba kalau dia pintar, dia punya ilmu, dia menghormati satu sama lain, ya balik ke Indonesia. Indonesia nggak punya tempat buat dia bernapas. Siapa yang dukung dia kalau dia nggak menghujat? Saya pengen tanya teman-teman Kristen, apakah Anda mendukung Edis kalau dia tidak menghujat? Tentu tidak. Setelah dia populer menghujat di media sosial, di TikTok, baru Anda dukung. Kemana lu selama ini? Waktu dia makan nasi kotak, kemana lu selama ini? Dia bikin buku, yang beli keluarganya doang, itu pun dipaksa. Kemana lu selama ini? Nah setelah dia kabur ke luar negeri menghujat, baru lu pada mendukung dia. Artinya apa ini? Fenomena apa ini penghujat didukung? Tidak mencintai negerinya sendiri. Ini namanya munafik. Pengkhianat, munafik dan pengkhianat bangsa. Kami menyampaikan apa adanya. Stay di Indonesia. Alhamdulillah bisa memberikan edukasi. Orang yang kabur ke luar negeri menghujat kok didukung. Ini otak sehatnya kemana gitu loh ya teman. Otak sehatnya ini orang pendukung ini kemana gitu. Penghujat didukung, penista agama didukung, kemana kira-kira itu akal sehat orang kayak beginian. Nah kedua juga saya himbau kepada umat Islam, sekiranya gitu ya nggak usah ditonton, di black aja, di blacklist. Alhamdulillah ya seleksi alam yang menghukum ya sudah mulai kurang penontonnya. Dia buka formal, himbauan kami kepada umat Islam jangan naik, biarkan dia ngoceh sendiri. Umat Islam jangan naik, biarkan dia ngoceh sendiri. Biarlah orang-orang yang biasa mengetahui dia itu melawan dia. Kalian cukup menonton. Yang kedua, kalau habis nonton, kagak usah di-share ke temennya. Saya habis nonton Edis, dia menista begini-begini. Enggak usah. Lebih baik nggak ditonton, tonton aja ceramah biar Anda happy gitu. Cara menghukumnya adalah menghukum sanksi sosial orang yang kayak beginian. Dihukum sanksi sosial, apa caranya? Ya diblok, selesaikan. Karena mayoritas penontonnya Edis itu adalah umat Islam. Saya ulang kembali sekali lagi ya, mayoritas penontonnya Edis umat Islam. Ngapain kau kasih pure ke dia? Anda menonton artinya Anda mendukung. Ya. Algoritma media sosial itu pendukungnya itu adalah penontonnya. Niat Anda ingin mengkantar dia, tapi dari segi algoritma media sosial Anda itu mendukung. Nah kalau Anda sudah mendukung berarti Anda mengiyakan apa yang dia lakukan. Caranya mengakalinya dalam hal ini tinggalkan, jangan ditonton. Kan masih banyak tuh di YouTube Anda tonton Ustaz Abdul Somad ceramah, Ustaz Ali Hidayat, kan lebih adem di sana. Nonton sih Edis ngapain? Mending nonton balap karung 17-an gitu loh. Ya, merayakan 17 Agustus saja.
daripada nonton sampah kayak begitu. Itu sih arahan atau himbauannya, mudah-mudahan teman-teman sama muslim teredukasi ya, jangan sampai terprovokasi. Mereka itu berbagai cara yang dia lakukan. Belanda ini sudah berhasil diusir oleh para penjajah, oleh para pejuang-pejuang kita, mayoritas muslim yang mengusir penjajah. Tapi jangan lu harap ya karakteristik pola-pola penjajah ini hilang total di Republik ini. Enggak, sisa-sisanya masih ada. Mereka berbagai macam trik dia lakukan, termasuk ya penipu, pembohong, penista, arogan, dan seterusnya. Ini masih dipakai pola ini, peninggalan-peninggalan Belanda itu. Jadi waspada teman-teman, waspada orang yang kayak begini. Itu sih himbauan saya ya, menutup atau mengisi sesi diskusi kali ini. Semoga semua tercerahkan. Terima kasih, kembali ke host. Kok pada diam? Gimana Bang Arif? Kok diam Bang Arif? Ada. Ya, ada lagi gitu kira-kira yang mau diskusi baik-baik? Ini masih saya jambak-jambak, gak ada yang mau naik. DRM silakan naik DRM kalau mau diskusi. Ini siapa yang mau naik? Kalau Islam janganlah. Memang kalau udah ada Banyumas standby di sini kayak ini room keramat. Mikir orang naik. Kayak kemarin roomnya Rosipa ya, Rosipa siapa sih? Yang ada room muslim lah, lupa saya itu kemarin. Kalau selama ini rame dikerubutin hotel kan gitu. Giliran Banyumas ada di sana, saya naik standby juga kan gitu. Sepi jadinya. Jadi memang kalau Banyumas sudah ada standby itu ya room ini keramat buat mereka. Dengan cara apa lagi ya melawan Banyumas ya? Pakai data, nggak mungkin dia nggak berdata, gitu ya. Pakai akal sehat, logika ya habislah kita. Caranya gimana? Ya membuat Banyumas emosi, pura-pura budak lah, pura-pura nggak ngerti lah, nggak nyambung lah kayak tadi. Itu kira-kira. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, semoga saya selalu bisa ndak saya tambahkan sedikit aja, tidak sampai 1 menit. Apa Bang? Ya, jadi saya sambung dari apa disampaikan oleh Bang Handi ini, sahabatku Bang Handi, bahwa saya setuju untuk tidak usah naik di roomnya Edis. Karena kalau kita kembali kepada surat Al-Furqan ayat 23, apapun bentuk kebaikan mereka di hadapan Tuhan itu tidak ada nilainya. Entah mereka itu membangun masjid, mau naikkan orang ke naik haji, dalam apapun, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menghitung kebaikan mereka itu. Jadi tidak ada gunanya kalau apalagi naik di roomnya Edis. Saya kira itu saja perlu saya tambahkan, Os. Terima kasih banyak. Ya. Oke, saya turunkan Pak ya. Iya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Bang Mas Agus. Selamat sore Mas Agus. Selamat sore, saya Islam Mas. Oh Islam, turun aja Pak. Jangan untuk dua ini untuk Kristen Pak ya. Jangan diturunkan dulu, ada yang mau disampaikan, silakan Oh Bang. iya, siapa tahu ada yang mau disampaikan Pak. Betul Mas, saya ini menyampaikan itu untuk apologet itu bagus Mas, itu saya mendukung sepenuhnya hati. Demi Allah saya mendukung sepenuh hati untuk apologet untuk itu. Terima kasih, itu aja Mas, saya turun. Harus di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
harus ditambahkan Bang apologet Islam. Karena kalau apologet saja itu, ya mereka juga sekarang udah mau pakai nama apologet. Bahkan mau pingin buat organisasi juga apologet awalnya kan gitu. Setelah apologet Islam Indonesia ini dikenal begitu ya, dia ingin bikin tandingan. Jadi apologet artinya itu bahasa Yunani, ini bukan bahasa keagamaan. Ya, tidak ada di dalam Bible itu nama apologet, ini bahasa di luar Bible. Bahasa Yunani apologet artinya pembela. Jadi apologet Islam ya pembela Islam. Ya secara luas ya bisa diartikan bagaimana cara membelanya. Ya, satu ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara baik-baik gitu. Ya kalau keterlaluan ya proses hukum. Kan Kalau gitu. keterlaluan ya proses. Mereka sudah mulai tuh membuat apologet apa gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin sih gitu loh. Janganlah kita sudah membuat apologet Islam, udah dikenal oleh masyarakat, kayak bikin tandingan. Dengan dipelesetkan dikit gitu. Maksudnya apa coba? Bisa nggak sih nggak plagiat hidup lu gitu? Itu ya teman-teman ya. Bisa. Ada itu. Yang dari tetangga sebelah bikin apalah, saya nggak mau nyebutin, nanti lu cari lagi lu pada, nggak usah. Yang jelas adalah dia mau buat itu. Jadi kesimpulannya apa arti apologet? Pembela. Apologet Islam Indonesia, apologet Islam Indonesia artinya adalah pembela Islam yang berada di negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Ya, itu tadi karakteristiknya ya, bagaimana membelanya ya dengan dakwah. Ya, mencegah pemurtadan, diskusi lintas agama, kemaslahatan umat, saling berbagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana perintah di dalam Al-Quran. Kita nggak boleh tinggal apatis, kalau punya ilmu harus disampaikan. Kita nggak boleh berpangku tangan, kalau banyak harta ya harus berinfak. Ya, kita nggak boleh tinggal diam, kalau ada kuota ya harus mendukung bagi yang lain. Jadi banyak cara berapologet itu, bukan hanya speak, diam, mendengarkan, mensupport, dan seterusnya. Itu juga termasuk dakwah dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, Bang Pelik semuanya, supaya jelas apa keberadaan apologet Islam Indonesia itu. Makasih. Ini siapa Bang Andi di atas? Kurang paham saya. Disambut aja. Ya silakan. Selamat sore Edi Surab. Selamat sore. Dibuka mic-nya. Udahlah orang kayak begini gitu loh. Ini sudah kekurangan, ya kekurangan ilmu, tidak ngerti Bible, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti apa-apa, cuman jiwanya di dalam dirinya iblis penuh kebencian. Ya, itu aja caranya mereka. Kalau sudah terlanjur membenci itu, ingin bergerak tapi nggak punya tenaga gitu loh, isi kepala nggak ada. Terus tapi kebencian yang ada ya berbagai cara yang dia lakukan. Gitulah mereka. Alhamdulillah kami umat Islam janganlah pakai nama yang aneh-aneh, pakai nama yang sop, tidak menyinggung mereka. Jangan samakan mereka gitu. Itu Bang Arif. Mereka ini sebenarnya ingin diskusi, tapi nggak ada daya. Di dalam kepalanya itu nggak bisa lagi diisi dengan kebaikan. Iblis sudah di dalam berkecamuk. Apa isinya? Ya membenci, membenci, membenci gitu. Membenci Islam tapi tidak bisa mengungkapkan apa maksud kebencianmu itu. Apa yang tidak kau sukai dalam ajaran Islam apa? Sampaikan saja. Ada nggak ajaran Islam itu membuat keburukan? Ada nggak ajaran Islam itu membuat manusia ini tidak baik gitu loh? Carilah di sana. Carilah di Al-Quran itu ada ajaran di dalamnya, perintahnya, hukumnya, apalah segala macam isinya itu membuat manusia ini terpuruk. Terpuruk dari ilmu pengetahuan, terpuruk dari akidah. Nggak ada tuh Al-Quran mengajarkan manusia terpuruk menjadi kufur, nggak ada.
Justru Nabi Muhammad datang itu membuat menjadi terang benderang dari masa kegelapan, dari zaman jahiliyah menjadi terang benderang. Itu Al-Quran datang. Udah zaman sekarang, coy. Lu nggak benci terhadap Islam. Apanya yang kau benci? Ya, untuk itu juga para saudara-saudaraku di luar sana, dalam hal Anda beragama Islam, ya bertindaklah sesuai ajaran Islam. Karena serangan mereka itu serangan ke individu-individu yang mereka tiru. Buat apa saya beragama Islam? Ada orangnya maling kok, ada orangnya korup kok. Nah, itu mereka dia lihat. Jadi kalau ada individu umat Islam itu, dia mengatakan ini ajaran Islam. Tapi kalau mereka ada individu mereka, dia katakan ini personal. Nah, itu prinsip-prinsip kayak gini tidak adil, tidak balance. Kenapa? Ya nyerangnya di individu yang keliru. Mereka ini tidak bisa menyerang Al-Quran hadisnya. Ya menyerangnya kepada personalnya. Untuk itu mari perbaiki diri. Ya, introspeksi diri gitu loh. Menghadapi ke mereka ya santun aja. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa teredukasi pada kesempatan kali ini. Ada Pak Junedi, silakan Pak Junedi, monggo. Di sini ajan, standby. Silakan Ustaz Fedik. Ya, Bang Junedi. Gimana kabar Bang Junedi? Baik, Ustadz, ada apa lagi? Iya. Nanti baik. Iya. Kalau saya sih Bang Junedi, yang baik-baik saja pada diri Junedi mungkin kesehatan. Akan tetapi hal yang berkaitan dengan agama tentunya tidak baik menurut saya Bang Junedi. Yalah, memang harus begitu. Iya kan, tentunya saya menyampaikan itu tentunya ada referensi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Saya mengatakan kalau Bang Junedi atau Kristen yang lain mengatakan baik-baik saja, tentu mungkin yang baik di situ adalah fisik. Ya, alhamdulillah, akan tetapi berbicara tentang akidah atau agama tentunya tidak baik. Karena apa? Tuhan yang nggak benar, agamanya nggak ada legalitasnya, kitabnya nggak ada legalitasnya, semuanya serba tidak ada. Bahkan Rasulnya tidak ada legalitasnya. Halo, coba buktikan kalau agama Kristen ada legalitasnya. Iya, masalah legalitas tidakkah, yang penting kami sudah mempraktekkan hidup yang baik sesuai dengan ajaran Yesus, mengasihi, menghargai sesama, kan itu. Oke. Akan ada legalitas segala kan di situ ya. Oke, berarti pertama agama Kristen itu tidak ada legalitasnya daripada pencipta alam semesta, itu satu. Yang kedua, berbicara tentang tadi tentang kebaikan yang Bang Junedi sampaikan. Nah, kebetulan tadi ada Bapak naik mengatakan bahwasanya dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya ya ini dulu bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh orang Kristen Oten itu tidak ada gunanya, karena dalam Al-Quran diterangkan la in asrakta la yahbatanna amaluk fala takunanna minal khasirin. Kebaikan atau amal baiknya orang Kristen atau orang yang berlaku syirik kepada Allah, menyembah manusia, itu ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat kelak termasuk orang yang rugi. Berarti kebaikan yang Anda lakukan tidak ada gunanya. Kenapa Anda menuhankan selain Tuhan yang benar? Ah, itu satu. Kemudian Anda berbahasa tentang ajaran kasih. Yang ada yang kami lihat adalah ajaran kasih mati Tuhan. Nah, Tuhannya pun dikasih mati, apalagi orang lain. Nah, Tuhannya pun dikasih mati. Bagaimana ini? Coba tanggapi. Ini kayak lucu, sedikit tapi betul. Ya, saya enggak masalah. Kehidupan kami ini kan bukan berdasarkan Al-Quran, kami berdasarkan kitab suci. Sekalipun tidak dipercaya oleh Ustadz mengenai kehidupan kami yang kami praktekkan dalam kehidupan kami,
untuk mengasihi, ya kami tidak ngotot kok kan di situ dia. Ustadz kan berbicara, pandangan Ustadz terhadap kitab suci kami kan Ustadz pandang secara keislaman Ustadz kan di situ dia, ya kan. Nah sementara ya kami hidup ya sesuai dengan kitab suci kami, itu yang kami praktekkan. Kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran menurut Ustadz, ya itu kan menurut Ustadz, tapi kan menurut kami tidak kan di situ. Oke, Bang Junedi, iya. Bang Junedi mengatakan bahwasanya kami mengikuti ya berdasarkan kitab suci. Jadi saya mohon kepada Bang Junedi, sebelum Anda mengatakan gospel itu adalah kitab suci, Anda harus teliti dulu apakah betul-betul gospel ini layak dikatakan kitab suci. Nah, itu yang perlu Kak Junedi harus pahami. Ya. Pertama, saya ajak Kak Junedi dulu, Pak Junedi, ya, untuk meneliti gospel itu apakah layak disebut kitab suci. Legalitas daripada gospel Yohanes, Markus, Lukas ini dari mana? Kalau dari Yesus tunjukkan legalitasnya. Kalau dari Allah tunjukkan legalitasnya dari mana? Coba dijawab. Nah, legalitasnya itu dari Yesus, dari murid-muridnya yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka saksikan sendiri. Coba tunjukkan, bacakan dan tunjukkan, silakan. Ya, di Yohanes 1 itu kan sudah jelas yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, itu yang mereka tulis tentang firman yang hidup itu. Di situ Pak Ustadz. Warpun aja dulu. Kita berbicara tentang firman yang hidup. Nanti hari Senin baru tiba di Makassar. Ya. Ini oke, juga lanjut. Willy masuk, orang dagang, kita dagang Willy, aduh, dagang apa? Lanjut Ustadz, lanjut. Maaf, sorry. Yang saya tanyakan Bang Junaidi bukan firman yang menjadi manusia. Yang saya tanyakan adalah kemurnian daripada kitab yang kalian katakan tadi suci. Nah, bagaimana cara untuk menguji kitab yang dikatakan suci itu suci? Tentunya ada pengakuan daripada Yesus sendiri atau Elohim tentang kesucian gospel Yohanes, Markus, Lukas itu. Nah, kalau di mirroring ke Islam kan legalitasnya, konfirmasi dari Allah itu jelas. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami masih banyak lagi ayat yang lain. Itu pengakuan daripada Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta tentang kitab suci Al-Quran itu. Nah, saya minta hal yang sama, pengakuan daripada Elohim atau dari Yesus tentang gospel Yohanes itu, bukan pengakuan sendiri daripada Yohanes. Itu silakan. Ya, mereka saksi mata itu Pak Ustadz di situ. Itulah yang kami yakini. Ya kan, kalau mereka kan sudah melihat bagaimana Yesus datang ke dunia itu, nah itulah yang mereka tuliskan dan kami percaya. Di asal bunyi, nggak masuk pertanyaan saya nggak seperti itu. Jangan asal bunyi lah. Ya kan itu yang tercatat dalam kitab suci saya. Aduh, iya. Ustadz Felix ini masa nggak percaya di situ? 1 Yohanes 1 itu udah berbicara di situ. Apa yang mereka tuliskan, yang mereka lihat sendiri, itulah yang mereka catatkan di situ. Iya, apa beda, yang dituliskan? Saya tidak bertanya apa yang dituliskan. Saya minta pengakuan, legitimasi daripada ya legalitas, pengakuan ya bahasa universal saja, pengakuan daripada Yesus tentang ya keabsahan gospel Yohanes, Markus. Silahkan. Kalau ada tunjukkan, kalau tidak ada jujur aja nggak ada. Ya di Matius di situ kan sudah ada pengakuannya Yesus. Kalau ya kami sebagai orang-orang yang percaya harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi kan di situ, dan ajarilah mereka seperti apa yang Injil itu bukan gospel, Bang Junaidi. Injil itu kan bukan gospel. Waduh. Iya. Iya, Injil itulah yang kami beritakan, Yesus itulah yang kami beritakan, Pak Ustadz.
Injil itu bukan gospel. Kalau Injil kami juga mengakui kebenarannya, tapi gospel kami tidak akui. Yohanes, Markus, Lukas. Ya, dalam Alkitab kami ini kan ada Injil juga kan di situ dia. Seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan Injil. Siapa bilang gospel Yohanes, Markus, Lukas itu Injil? Aduh, mana ada Injil? Bunda Rahma, Ya, menurut saya lagi beraktivitas ini. kami Injil itu. Udah selesai sholat, Bunda Rahma. Iya. Kenapa saya katakan bahwasanya gospel Yohanes, Markus, Lukas itu bukan Injil? Saya punya referensi daripada Kristen ya secara internal sendiri. Coba tanya kepada Katolik. Dalam Katolik Identity ya menjelaskan dalam sebuah situs menjelaskan bahwasanya kepengarangan gospel Yohanes, Markus, Lukas itu sampai sekarang tidak diketahui siapa penulisnya. Ya, tidak diketahui, masih menjadi misteri. Jadi jangankan orang Islam, sesama Kristen sendiri tidak mengakui bahwasanya gospel Yohanes, Markus, Lukas itu adalah sebuah rujukan atau dikatakan kitab suci. Karena apa? Tidak diketahui siapa penulisnya secara pasti. Nah, kalau Bang Junaidi mengatakan yang tulis ini di sini, saya tidak masuk akal. Ya, itu kan tidak masuk akal menurut Ustadz. Menurut saya masuk akal kan di situ. Ya menurut kamu karena itu doktrin. Kalau kami pakai akal tidak masuk. Karena sesuatu kebenaran itu, ya kebenaran itu sebelum kita memahami, meyakini sebuah kebenaran tentunya ada data yang tervalidasi menyatakan kebenaran itu. Nah sementara gospel itu kan sampai sekarang tidak diketahui ayat pertama turun apa. Coba tanya kepada Junaidi yang sudah 60 tahun menjabat sebagai Kristen. Ayat pertama turun itu dalam gospel Yohanes, Markus, Lukas itu mana? Ya itu yang ada di Alkitab saya. Yang mana? Yang mana? Ya itu yang semuanya. Apalagi itu yang tertulis, ya itulah dia, Ustadz. Kalau masalah masuk akal Pak Ustadz, seperti Tuan Logika katakan, masuk akal enggak ketika sholat kita kentut kok muka yang dicuci? Kan gitu kata Tuan Logika. Masuk akal enggak ketika kita sholat ya? Oke, langsung saya jawab ya. Muka dan kaki yang dicuci. Oke, langsung saya jawab ya, langsung saya jawab. Kalau saya ditanya tentang Islam, belum kering bibirmu menyampaikan pertanyaan, langsung saya jawab. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil ibadati haramun illa ma ja'a dalil. Pokok dasar daripada sumber hukum itu, ya pokok dasar daripada hukum itu, hukum ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Makanya ketika batal wudunya kami taat dan patuh kepada perintah baginda Muhammad SAW. Tentunya perintah ini dari Allah. Makanya ketika batal wudu, maka yang dilakukan adalah berwudu. Karena yang membatalkan wudu adalah keluarnya hadat kecil, hadat besar. Ya, itu. Makanya kami semuanya ada referensi yang langsung bisa dijadikan rujukan untuk itu. Logika berkata begitu karena dia tolong. Tahu nggak? Langsung saya jawabkan dengan kaidah usul fikih, ada referensinya, ya, masuk akal, ya. Oke, silakan Anda jawab, ya. Ayat mana dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Saya tanya kepada Junaidi, ayat mana yang pertama turun dan yang terakhir? Silakan. Aduh, nggak ada ilmu. Masalah ayat pertama atau ayat yang lain, ya kan? Saya hanya menerima apa yang ada di dalam kitab suci ini, Pak Ustadz. Lari lagi pertanyaan kamu. Lebih baik diam, kamu nggak tahu.
Ada nggak Kristen yang lain? Bang Rai, selamat sore Bang Rai. Bang Rai. Ya, ya. Anda Kristen atau Islam? Kristen lah. Oke, Leminho. Kalau Leminho ini Kristen ini. Bagus orangnya ini Leminho. Leminho, selamat sore. Dominse, Leminho, selamat sore. Iya Bang Rai, ayo. Diskusi apa Bang Rai? Lanjut yang tadi atau mau pertanyaan baru? Terserah diskusi apa. Apa yang kamu pahami aja. Oh, kalau saya sih terserah mau bahas apa terserah. Ya sama, yang kamu pahami aja tentang apa Alkitab. Oke, kamu kelasnya jemaat atau pendeta? Saya. Saya kelasnya sekolah minggu. Sekolah minggu. Banyak paham Bibel? Jelas banyak. Oke, jelas. Oke, tepuk tangan darah Yesus. Ya. Saya suka orang yang banyak paham Bibel. Kok darah Yesus? Ya, tenang aja. Oke, saya tanya kepada kamu. Kok darah Yesus saya bilang? Ya, itu repsek aja. Respect. Oke. Respect maksudnya? Ya kebetulan keluar dari mulut saya teringat Yesus, darah Yesus. Ya silakan bertanya atau mau ditanya. Terserah, mau kamu nanya, mau saya bertanya, apa yang enak di hatimu. Oke, kalau begitu saya yang tanya sama kamu. Iya. Boleh. Oke, tapi janji jangan mutar-mutar ya. Oke, nanti saya jawab, jangan kamu bantah-bantah ya, dengan harus sesuai pendapatmu ya. Ya tetap saya bantah, tentunya bantahannya sesuai dengan referensi. Oke, saya tanya kepada kamu. Sesuai dengan pendapatmu, paham kan? Karena yang kamu tanya ini pasti tentang Alkitab kan? Oke, kalau begitu kalau kamu tidak mau ditanya tentang Alkitab, silahkan kamu bertanya tentang Al-Quran. Gimana sih katanya tadi? Terserah. Jadi boleh saya bertanya? Oke, silahkan kau bertanya. Jawab dengan dalil ya. Di mana kamu disuruh sunat di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu suruh saya bertanya kan? Coba tunjukkan dalilnya. Tampilkan. Oke. Ya, kamu diam dulu ya. Kamu diam dulu. Sebelum saya menjawab, referensi kaum muslimin itu taraktu fikum amraini lan tadillu abada kitaballa wa sunnati. Jadi sebelum diskusi dengan Islam, Anda harus paham dulu bahwasanya referensi kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran menerangkan bahwasanya fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, hadapkanlah wajahmu kepada agama. Dalil mana? Oh, tunjukkan. Oh, ini mau kayak model edis ini, mau naik di komal orang, mau interogasi. Tunjukkan dalilnya. Kan udah saya bilang tadi, kamu mau bertanya atau bertanya? Kau bilang, yaudah bertanya. Kau bilang, yaudah kita tanya. Ini kan saya sudah jawab. Apakah kalau saya nanti tanya sama kamu, saya suruh tunjukkan datanya? Boleh, saya tunjukkan. Oke, saya uji kamu, saya tanya kepada kamu. Saya Jawab uji kamu apakah mampu. Tadi Iya, kamu saya juga mampu jawab. Itu pertanyaan anak SD itu. Ya pertanyaan udah. anak SD. Mana? Pertanyaan anak SD itu. Mana dalilnya? Tampilkan. Itu pertanyaan anak SD itu. Ya anak aku pun sanggup jawab itu. Tunjukkan dalilnya. Mana? Oke ya. Kamu sabar, saya terangkan dulu. Kalau kau mau minta dalil sebentar saya tunjukkan. Oke. Tapi saya mau uji kamu dulu. Jangan sampai kau bertanya. Jangan lari-lari. Oke. Tadi saya mau tanya, suruh bertanya, kamu suruh saya bertanya. Giring saya bertanya, kamu lebih baik turunkan aja orang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Iya, Masya Allah. Jadi tadi ada penyembah kutu sagu bertanya tentang perintah sunat dalam kaidah Islam. Tadi itu sebelum beliau naik di awal tadi ada beberapa penyembah kutu sagu tadi itu bertanya tentang Islam, tentang roh kebenaran dan seterusnya. Saya memberikan data bagaimana keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam
dalam kaidah pengajaran kebenaran kepada Bani Israel, itu banyak hal yang kita ungkapkan. Yang pertama tentang perjanjian kekal. Orang Kristen harusnya memahami bahwa perjanjian kekal Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Abraham. Itu dulu. Apa salah satu dari perjanjian kekal Tuhan kepada Abraham? Yang pertama adalah sunat. Kata Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kemudian diambil oleh saudara Kristen, bahwa keturunanmu laki-laki yang ada di antara kamu, orang-orang asing dan seterusnya, harus dikerat kulit khatannya, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal. Orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang, harus kamu sunat. Maka dalam dagingmu lah berit millah atau brit millah. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi brit millah atau perjanjian sunat itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh mohel. Kalau di kita bidan atau tabib atau dokter. Itu dalam kaidah orang-orang Yahudi. Jadi ketika dikatakan berit, keturunan Abraham itu memiliki berit milah. Berit milah itu artinya perjanjian kekal sunat Abraham dengan keturunannya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW tanpa ada perintah bersunnat yang diterima di dalam Al-Quranul Karim, itu sudah menjadi pokok utama, hukum primer antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi kalau anak kutu kampret minta dalil, mereka tidak perlu dalil sebenarnya. Mereka hanya sakit hati karena umat Islam itu bersunat, sedangkan umat Islam bersunat itu sama seperti nabi-nabi, sama seperti Tuhan yang mereka sembah yang katanya Tuhannya padahal bukan. Yaitu Yesus. Yesus bersunat, umat Islam bersunat. Monyet tidak bersunat, ya sama seperti mereka tidak bersunat. Jadi si kutu kampret tadi itu mencari imbas, mencari impas ya. Dia mau supaya kita dengan mereka itu sejajar, padahal tidak. Kita sejajar dengan Yesus. Dari segi kelamin saja, kekudusan kelamin kita itu sama kekudusan Tuhan yang dia sembah. Kulubnya Tuhannya dengan kulub kita itu kadar sucinya sama. Sedangkan mereka, kemaluan babi setara dengan kemaluan mereka. Maka wajar ketika di dalam kitab mereka di 2 Petrus 2:19-20 mereka disetarakan dengan babi dan asu. Nah, kembali kepada pertanyaan Bani Kampret yang tadi. Tuhan berjanji dan mengangkat Brit Millah, yaitu sunat keturunanmu, anak-anakmu, secara turun-temurun wajib hukumnya bersunat. Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam. Perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita tidak ada hubungan darah dengan baginda Rasulullah. Maka secara silsilah kita nggak wajib sunat. Saya ulang, kita nggak ada secara silsilah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak seperti mereka menganggap diri mereka adalah keturunan Israel. Sayangnya dihantam jidatnya langsung KO oleh Wahyu 3 nomor 9. Orang di luar Israel ngaku Bani Israel itu adalah jemaat setan. Kalau kita bukan orang Arab,
Kita bukan kemudian keturunan Nabi Abraham, bukan. Apakah kita bersunat karena keturunan? Enggak. Yang bersunat karena keturunan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bersunat karena faktor millah Abraham. Selain faktor keturunan, di dalam kitab Kejadian 17, di situ jelas dikatakan bahwasanya kakek yang pertama antara Yahudi dan Islam, kakeknya yang mengajarkan dinul Islam. Subhanallah, Nabi Isa yang tidak dianggap sebagai anak oleh orang Kristen, tidak dianggap sebagai keturunan katanya, ternyata di situ tertulis, saudara-saudara, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Ismail anaknya disunat. Ismail anaknya Ibrahim, Abraham disunat. Berarti Abraham dan juga Nabi Ismail menerima perjanjian kekal karena Nabi Ismail adalah anak yang sah. Nabi Ismail adalah keturunan yang sah. Jadi sekali lagi umat Islam kalau ditanya mana perintahnya kemudian bersunat, umat Islam diperintah selayaknya orang-orang Yahudi dalam kitabnya Nabi Musa, itu tak ada. Tapi kalau kedudukan kemudian sama seperti Nabi Abraham, ada. Apa itu? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Apa kata Al-Quran? Apa kata Allah? Orang yang bahlul, orang yang dongo, kutu kampret adalah orang yang membenci sunnat. Itu kata Quran. Diterangkan dalam Al-Quran, wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Jadi orang yang membenci sunnat, kata Quran, itu adalah orang bahlul. Orang yang menggambarkan kelaminnya tidak kudus seperti kelamin kerah. Jadi wanita-wanita, sekali lagi, siapapun kalian, carilah kulub yang bersih. Jangan cari kulub yang mirip kulub babi. Wa may yargabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci sunnat, orang yang membenci ahad dalam bertuhan, orang yang membenci kurbanat, kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan ketiga-tiganya itu tidak dijalankan oleh kutu kampret. Tidak dijalankan tiga-tiganya. Diajarkan satu Tuhan, diganti menjadi tiga. Diajarkan potong kulub, diganti potong hati. Diajarkan kemudian sembeli kurban, nah, diganti sembeli Tuhan. Ya, memang mereka ini dompalak memang, kardoba, pitikana-kanai, beleng-beleng. Itu Al-Quran. Lalu kalau umat Islam kemudian posisi di hadapan Tuhan kedudukannya sama, menerima perintah sunat layaknya Nabi Abraham, yes, umat Islam tidak kemudian bersunat karena Torah. Umat Islam bersunat karena Al-Quran. Mana dalilnya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Al-Quran, wahai manusia, jika engkau ingin aku cintai, jika engkau ingin dosa-dosamu aku hapuskan, maka ikuti Nabiku Muhammad, Nabi Muhammad. Nah, berarti ada perintah mengikuti Nabi Muhammad. Sama seperti Bani Israel, ada perintah mengikuti Nabi Abraham. Bersunat. Nabi Muhammad memerintahkan kemudian salah satu fitrah umatku adalah bersunat atau khitan kulub. Nah, itu perintahnya. Perintah Rasulullah. Umatnya
Bagi laki-laki wajib sunat. Perintahnya ikuti. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti perintah beliau. Apa yang diperintahkan beliau itu adalah wahyu dari aku. Itu perintah dari aku. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku menurunkan Al-Qur'an kepada Nabiku Muhammad agar Nabiku Muhammad menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan apa yang manusia harus kerjakan. Salah satu penjelasan dari pewahyuan kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah memerintahkan kaumnya, umatnya untuk bersunnat. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Summa auhayna ilaika anittabi'a millah. Millah siapa? Millah Ibrahim Hanifan. Apa millah Ibrahim? Millah Ibrahim itu berit millah dalam Kejadian 17 nomor 10 14, Kejadian 23 nomor 21, Kejadian 21 nomor 4 itu diterangkan dalam di kitabnya orang Yahudi tentang berit millah. Berit millah yang artinya adalah perintah untuk memotong kulit khatan atau kulit kelamin. Itu teman-teman sekalian. Jadi berbahagialah kita ini karena kedudukan umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan keturunan Nabi Abraham alaihissalam itu di hadapan Allah sama, setara. Sama-sama diperintahkan motong kulub. Setan ada nggak diperintahkan motong kulub? Enggak. Babi? Enggak. Anjing? Enggak. Monyet? Enggak. Kera? Enggak. Gorila? Enggak. King Kong? Enggak. Biawak? Enggak. Kuda Nil? Enggak. Kuda laut? Enggak. Singa? Enggak. Kutu? Enggak. Kuman? Enggak. Kristen? Enggak. Gitu. Jadi kita harus membedakan antara ajaran langit dan ajaran bumi. Bagaimana caranya membedakan antara ajaran samawi dengan ajaran ardi? Lihat kulubnya. Kalau kulubnya terbuka, itu artinya otak tersebut terbuka. Nah, jadi kenapa banyak orang menyembah kepada makhluk? Karena kepalanya masih tertutup kulit khatan. Begitu saudara-saudara. Cuma mana dalilnya Muhammad disunat mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan mulutnya sendiri. Salah satu dengan mulutnya sendiri. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus disunat? Nah, ayo, di mana Lukas bertemu Yesus pada saat dia kanak-kanak? Ayo, berarti kalau tak ada pernyataan Lukas melihat pada saat bayi, berarti Lukas melihat pada saat dewasa. Mungkin. Tapi kalau nabiku dari lisannya sendiri, salah satu kemuliaan yang diberikan kepadaku adalah aku lahir dalam keadaan sunat sehingga tak ada orang di luar mahramku yang melihat kelaminku. Subhanallah, manusia suci yang tidak pernah terjamah oleh kehinaan. Gitu saudara-saudara. Nabi Muhammad sendiri, karena yang tahu orang itu bersunat atau tidak bersunat ya dirinya sendiri. Bunda Rahmah, Bun, menjauh dia. Bun, Lanjut. nah, bisa nggak kemudian Bunda Rahmah tahu kalau Pak Bom sunat? Kalau Pak Bom bilang aku sunat, kenapa ngamuk? Kok ngamuk? Kayak setan aja ngamuk. Yesus datang diamukin, Musa datang diamukin, Abraham datang diamukin.
Nabi Muhammad datang diamukin, Bang Suma datang diamukin, tapi giliran sama babi sayang-sayangan. Bang Juma, ada nggak penulis Bible itu bersunat? Penulis Bible bersunat, Paulus mengatakan di Filipi 3 dia bersunat dari keturunan Benyamin. Kalau Lukas enggak, kayak Markus enggak juga. Kalau Matius dan juga Yohanes penulisnya kita nggak tahu siapa. Gitu. Kalau bapak-bapak gereja yang mengkanonkan Bible itu bersunat nggak ya? Sebenarnya gini, Paulus mengatakan dalam Galatia 2:8, Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Oh gitu jawaban. Iya. Jadi kalau di deret-deret itu kelihatannya nggak bagus loh itu, pakai helm semua ya. Bau. Bayangkan ya kalau seharian itu ya beraktivitas di luar rumah, pulang-pulang, iya, pulang-pulang sampai di rumah begitu, dibuka itu baru dicolek dikit, bau apa kira-kira itu ya? Bau gosong. Bau mulutnya ini, bau mulutnya mereka. Bau jigong berarti Gurunda. Nah, itulah orang tame gitu. Bayangkanlah itu ya teman-teman, hubungan yang diberikan Allah ketika Adam alaihissalam sendiri, kemudian Allah menciptakan pasangan untuk saling bermesraan, memadu kasih, melampiaskan rasa cinta, mahabbah, kerinduan, kasih sayang, rasa memiliki antar Adam dan bini. Saya tidak bisa bayangkan kalau yang terjadi kepada Nabi Adam tidak sama seperti Nabi Muhammad, di mana tradisi Yudaism secara internal mereka meyakini bahwa Adam itu salah satu manusia yang dicipta dalam keadaan sunat. Tak bisa kubayangkan kalau Nabi Adam tidak bersunat, kemudian memadu kasih dengan istrinya. Waduh, saya mau bersin langsung. Iya kan ya? Berarti memadu kasih bersama campuran tepung. Seharian beraktivitas, pulang-pulang ke rumah kan, ya, mungkin sudah kebelet kali langsung main seruduk sama pasangan. Kan masuk semua itu. Iya kalau di tempatnya. Ya, seruduk roomnya ya. Itu kalau di tempatnya Bang Handi. Ya kalau bukan di tempatnya, ya menyebar kemana-mana itu virus. Nama congor. Ayo diskusi Bang, diskusi. Ya ayo. Ayo. Selalu ada pasukan. Enggak, adik-adik saya di sini diam. Ayo silakan. Angkat tema. Itu semua termute. Malu-maluin. Semuanya termute. Semuanya termute. Tinggal kita berdua. Yuk. Mau angkat tema apa? Ya satu aja. Ya silakan temanya. Anda yang pilih, jangan saya. Ya, terima kasih. Iya. Makanya jangan kayak si Handi itu. Wah, suka mute-mute dia tuh. Udah, cepatlah. Sesama orang Makassar begitu memang. Jangan bawa suku di sini, udah bagus. Ya Anda yang bawa suku juga kan, pakai bahasa Makassar. Ya. Tidak bagus. Saya orang Makassar, wajar lah saya pakai bahasaku. Tidak boleh. Bahayanya ini mental penjajah. Maksakan kehendak. Ngomong aja udah begitu. Lah jangan maksakan kehendak, Bung. Ini bukan zaman penjajahan. Loh, kenapa kamu maksakan kehendak? Mana diskusi bahasa Makassar? Lo mau diskusi atau tidak? Sabak nak kita Makassar, cair kok ngapa? Hacim. Ya udah. Kenapa kamu larang saya menggunakan bahasa saya? Itu bahasa tumpah darah saya. Ada-ada aja. Ini mental penjajah.
sakit hatinya dia bawa naik, makanya begitu dia kasihan sakit hati. Kadang Bunda Rahma memang pinter ya. Betul. Jadi dia naik dengan Mom sakit itu dia hati. menjerit-jerit. Kenapa ini kudung karistengku ini begini kamu? Jadi meronta-ronta dari dalam karung Ronta-ronta keluar. hatinya itu. Mau bunuh diri, bundir, masih takut ke mati. Iya. Padahal sudah ditebus sama Kristus palsu. Apa bukan gara-gara karena saya bilang Islam dengan Yahudi sama-sama sunat dan dia dengan setan sama-sama tidak sunat? Iya, itu nih sama binatang tidak sunat binatang. Dia apa fakta? Halo, selamat sore Bang Suma. Ya, sore saudara. Ketemu lagi ya? Iya, silakan. Gimana Bang, kabarnya baik? Baik. Ini bahas apa nih? Lagi bahas apa? Ya, Bang Handi tadi itu yang tentukan tema. Bang Handi, Handi Sel nih ya? Iya. Atau Anda yang memilih temanya apa? Saya kan nggak tahu, makanya saya naik sini. Baru aja buka TikTok juga. Mau bahas sunat? Kalau sunat sih boleh aja, tapi untuk sejarahnya ya, kalau soal sejarah saya kurang paham sih. Tapi kalau yang ada tertulis di Bible ya mungkin. Ya udah, keselamatan aja gimana? Keselamatan. Kalau mau nanya soal keselamatan bisa saya jelasin. Atau sesuai dengan tema yang diangkat Gerunda itu, eksekutor penyalipan itu pahlawan atau sivilis saja? Bukan pahlawan. Sivilis. Apa itu sivilis? Yang keluar dari kubur, Bang. Yang keluar dari kubur memang dia bangkit dia. Kalau memang bangkit. Atau ini aja deh, ini yang kita bahas ini. Di mana Yesus pernah bertato? Mana ada Yesus tato? Nanti saya pun heran kenapa di kitab Anda itu Yesus bertato. Siapa dia yang bertato itu? Ya, dalilnya di mana? Iya, di dalam di Bibelnya, tapi tolong tunjukkan ke saya biar saya tahu. Soalnya Wahyu 19. Selama saya baca Bible sampai sekarang nih saya nggak pernah ketemu kalau Yesus itu bertato. Wahyu 19 nomor 16. Wahyu 19 nomor 16 ayat 16. Iya. Coba tolong bacain. Dan pada pahanya tertulis Raja